Fashion kualitas ekspor dengan harga terjangkau ada di warnamu.com. Kamu bisa dapatkan pakaian factory outlet dengan brand terkenal. Ada blus casual and chic, juga gaun floral dan dress mewah. Buat kamu yang sporty dan aktif, banyak banget pilihan t-shirt, sweatshirt, dan sweatpants. Tersedia legging dan underwear bermacam warna. Untuk pria yang ingin tampil fresh and young, ada branded t-shirt dan kemeja ala Korea. Tersedia juga t-shirt lucu untuk anak-anak. Setiap hari ada promo menarik ya, harga sangat terjangkau, lebih murah 95% dari harga normal. Jangan lupa follow Instagram warnamu.com supaya kamu tidak ketinggalan promo terbaik. Kunjungi all shop-nya, keterangan lengkap ada di deskripsi. Pilihannya banyak banget guys, kamu bakalan happy shopping di warnamu.com. Kota Irvine yang terletak di negara bagian California tercatat sebagai salah satu kota teraman di Amerika menurut FBI. Mayoritas penduduknya tergolong menengah ke atas. Di kota inilah Kelly Peters tinggal bersama suaminya Bill Peters, seorang musisi, dan Sydney, anak perempuan mereka yang duduk di kelas 5 SD. Kelly menyukai kota Irvine sebab selain lingkungan yang aman, Irvine juga memiliki sekolah-sekolah bermutu yang menghasilkan murid-murid berkualitas. Kabarnya sebesar 97% murid lulusan SMA di kota Irvine diterima di universitas-universitas terbaik Amerika. Kelly dan suaminya merasa beruntung bisa menyewa sebuah apartemen di Irvine meski keduanya memiliki income pas-pasan. Terkadang dia malu dengan tetangga-tetangganya yang semuanya masuk kategori orang mampu dan memiliki apartemen sendiri. Dia hanya menyewa dan tidak tahu kapan bisa membeli tempat tinggal sendiri. Sepertinya Kelly dan suaminya memaksakan diri tinggal di Irvine. Tapi semuanya demi anak. Agar anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, mereka tidak keberatan. Bagi mereka wajar saja orang tua melakukan dan mengorbankan apapun demi kebaikan sang anak. Kelly tadinya bekerja di bagian pemberian kredit rumah di sebuah lembaga keuangan, tapi karena merasa tidak mampu dan stres menghadapi pekerjaannya, dia berhenti bekerja. Awalnya dia merasa cocok jadi ibu rumah tangga, di rumah saja mengurus anak dan suami. Tapi ternyata hanya diam di rumah saja juga bukan pilihan tepat baginya. Hingga akhirnya untuk mengisi waktu, dia pun memutuskan jadi volunteer di SD Plaza Vista, sekolah Sydney anaknya. SD Plaza Vista memang mengharapkan partisipasi sukarela dari orang tua untuk membantu berbagai kegiatan di sekolah. Kelly Peters menikmati jadi volunteer. Tidak stres, begitu menurutnya. Setiap hari dia mengurus anak-anak SD. Dia membantu mengerjakan dan mengawasi berbagai kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Kelly disenangi murid, guru, dan sesama orang tua. Karena setiap hari berada di sekolah dan memiliki meja di ruang guru, Kelly sudah terbiasa melihat segala macam tingkah orang tua yang mendatangi kantor. Orang tua yang santun maupun orang tua arogan dan penuh drama, seperti orang tua yang protes kenapa anaknya cuma dapat nilai B atau orang tua yang ngotot minta payung raksasa setiap kali si anak bermain di halaman sekolah agar kulit si anak terlindung dari matahari. Dari pengalamannya itu, Kelly belajar untuk bersikap sabar dan banyak senyum, terutama saat menghadapi tingkah para orang tua yang beragam. Tapi sabar dan banyak senyum ternyata tidak bisa menjauhkan Kelly dari hal-hal buruk. Kerja volunteer di SD Plaza Vista yang dikiranya tidak bakalan bikin stres, malah akhirnya menjadi awal trauma berkepanjangan yang dialami dirinya dan keluarganya. Semuanya berawal dari satu hal yang terlihat sepele. Pada Rabu 17 Februari 2010, SD Plaza Vista sibuk. Rabu memang jadi hari tersibuk setiap minggunya karena pada hari Rabu diadakan ekstrakurikuler, termasuk ekskul tenis di lapangan yang terletak di belakang gedung sekolah. Kelly sebagai tenaga volunteer bertanggung jawab mengumpulkan anak-anak usai bermain tenis. Murid-murid disuruh berbaris dan dengan dipimpin Kelly, mereka bersama-sama berjalan masuk lewat pintu belakang gedung, lalu menyusuri gedung sekolah hingga sampai di halaman depan di mana orang tua mereka sudah menjemput. Di hari Rabu yang naas itu, Kelly melupakan seseorang. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Anak itu tertinggal di belakang gedung, sedangkan pintu belakang sudah tertutup.
Setelah lewat 5 menit, akhirnya anak itu ditemukan pelatih tenis dan diantar ke halaman depan sekolah untuk bertemu ibunya yang sudah menjemput. Si anak galau karena merasa ditinggalkan sendirian di belakang gedung, lalu langsung mengadu pada sang ibu Jill. Jill kemudian menanyakan hal ini kepada si volunteer Kelly Peters yang bertanggung jawab terhadap anak-anak itu. Kelly mengaku dia tidak sadar si anak tertinggal di belakang gedung. Dia menjelaskan si anak memang agak slow, maksudnya lambat berbaris, dan suka melakukan hal-hal lain meski sudah disuruh berbaris untuk diantar ke depan gedung. Kelly yang merasa bersalah minta maaf berkali-kali karena melihat si ibu, Jill Easter, mulai naik darah. Kelly bahkan sempat memeluk Jill sambil minta maaf. Tapi Jill belum puas. Dia curiga mengapa anak laki-lakinya tertinggal di belakang dan datang berduaan dengan si pelatih tenis. Jangan-jangan si pelatih tenis itu melakukan hal-hal tidak pantas pada anak laki-lakinya. Kelly mencoba meyakinkan si ibu tidak terjadi apa-apa pada anak itu. Bukan sekali itu saja pelatih tenis mengantar murid ke orang tua masing-masing usai ekskul tenis. Tapi lagi-lagi Jill Easter tidak puas. Pembicaraan makin memanas. Kelly yang merasa tidak nyaman memutuskan menyudahi pembicaraan dan pergi menjauh. Jill berteriak lantang, "Bagaimana kau bisa tidur di malam hari kalau begini caramu memperlakukan orang?" Kelly yang tidak kuat lagi masuk ke ruangan guru dan menangis di sana karena kata-kata pedas yang disemprotkan Jill Easter si orang tua murid. Masalah belum selesai karena keesokan harinya Jill Easter komplain pada pihak sekolah bahwa anak laki-lakinya menangis histeris setelah terkunci di belakang gedung sekolah selama 19 menit. Dia ingin agar Kelly Peters dipecat karena dialah penyebab semuanya. Jill mengatakan Kelly malah menyalahkan anaknya dan mengatakan si anak lambat dan sering tertinggal dibanding teman-temannya. Jill yang tersinggung menegaskan anaknya sangat cerdas, dewasa, dan atletis, nilai-nilainya bagus dan banyak mendapat penghargaan. Anaknya sama sekali tidak slow, baik secara mental maupun fisik. Pihak sekolah kemudian menanyai langsung pelatih tenis dan si murid. Setelah dilakukan investigasi, disimpulkan tidak terjadi apa-apa dan anak tersebut hanya ditinggalkan sekitar 5 hingga 8 menit, bukan 19 menit seperti dikatakan ibunya. Pihak sekolah tidak tahu apakah ini cuma karangan si ibu atau informasi yang dilebih-lebihkan si murid berusia 6 tahun itu. Yang pasti, pihak sekolah menganggap laporan Jill Easter si ibu terlalu dilebih-lebihkan dan penuh kemarahan yang tidak logis. Jadi menurut pihak sekolah begini, hal utama yang bikin Jill mengamuk karena dia menganggap Kelly menghina anaknya dan mengartikan slow yang dikatakan Kelly sebagai mentally slow, bahwa anaknya mengalami keterbelakangan mental. Padahal menurut Kelly, dia hanya mengatakan si murid suka berlambat-lambat ketika disuruh melakukan sesuatu. Seminggu setelah insiden itu, kepala sekolah bicara lewat telepon dengan Jill Easter. Capsec mendengar informasi Jill telah melobi orang tua lainnya untuk bersama-sama menuntut Kelly Peters dipecat sebagai volunteer. Kepada kepala sekolah, Jill menegaskan tidak ingin murid-murid lainnya disakiti Kelly seperti dia menyakiti anaknya. "Saya dan suami saya adalah pengacara, jadi jangan macam-macam." Begitu ancam Jill kepada kepala sekolah. Sang Capsec menegur Jill dan mengatakan sikapnya itu dianggap sebagai pelecehan terhadap Kelly sebagai tenaga volunteer di SD Plaza Vista. Tapi Jill Easter menantang, itu adalah haknya dan dia akan lakukan apapun sampai Kelly dipecat sebagai volunteer. Sementara itu, mendengar serangan yang ditujukan padanya oleh Jill, Kelly mulai merasa ketakutan. Dia bahkan mengatakan ke Capsec bersedia mundur dari jabatannya sebagai volunteer jika sekolah menginginkan. Tapi Capsec menegaskan Kelly Peters tidak bersalah dan agar tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Melihat Kelly masih bebas berkeliaran di SD Plaza Vista sebagai volunteer, Jill melapor ke polisi. Dia ajukan restraining order karena menurutnya Kelly Peters telah menguntit dia dan anaknya dan mengancam akan membunuhnya. Pengadilan menolak mengabulkan pengajuan restraining order itu karena tidak terbukti Kelly telah melakukan sesuatu yang mengancam keselamatan Jill sekeluarga. Drama para orang tua murid ini belum berakhir. Ken Easter, suami Jill yang merupakan pengacara sukses, melayangkan gugatan kepada sekolah.
Isi gugatan itu mengatakan perlakuan Kelly terhadap anak laki-laki mereka telah menyebabkan si anak yang berusia 6 tahun itu mengalami tekanan emosional dan penderitaan mental yang ekstrim. Meskipun akhirnya gugatan dicabut, pihak sekolah demi meredakan amarah keluarga Easter kemudian menetapkan peraturan ketat agar setelah usai ekskul, pengawas harus memastikan menghitung murid-muridnya agar tidak terjadi lagi kasus murid yang tertinggal. Sebagai kompensasi, keluarga Easter juga dibebaskan dari biaya ekskul. Sementara itu, Kelly Peters tetap bekerja sebagai tenaga sukarela di SD Plaza Vista. Pada tahun 2011, dia bahkan terpilih sebagai Presiden PTA atau Parent Teacher Association atau Asosiasi Orang Tua dan Guru. Asosiasi ini mewadahi komunikasi dan kolaborasi antara orang tua, murid, dan guru yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lalu, apakah sekarang Kelly Peters sudah senang dan tenang? Sudah pasti tidak. Mana mungkin Kelly tenang selagi dia punya musuh seperti Jill Easter. Pada 16 Februari 2011, sekitar pukul 1.15 siang, seorang pria yang mengaku bernama Vijay Chandra Sakar menelpon markas polisi Irvine. Pria itu melaporkan seorang wanita bernama Kelly menyetir ugal-ugalan di kawasan parkir SD Plaza Vista. Pria itu dengan lengkap menyebutkan jenis mobil dan plat nomor polisi mobil itu. Dia juga mengatakan melihat ada benda-benda ilegal di dalam mobil itu. Sementara itu pada saat yang sama, Kelly Peters yang kini menjabat sebagai Presiden PTA bertugas di SD Plaza Vista. Dia sedang berada di gedung olahraga mengawasi murid-murid yang sedang latihan karate. Tiba-tiba petugas administrasi sekolah buru-buru mendatanginya. Ada polisi mencarimu, begitu katanya. Jantung Kelly langsung berdetak kencang. Pikiran buruk terlintas di benaknya. Pasti ada sesuatu menimpa suaminya Bill. Mungkinkah Bill mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga polisi datang ke sekolah untuk memberitahunya? Panik, Kelly bergegas mendatangi petugas polisi yang sudah menunggu di depan sekolah. "Kenapa suamiku?" tanya Kelly panik. Polisi menenangkannya dan mengatakan dia ingin bicara dengan Kelly mengenai hal lain. Si polisi kemudian mengajak Kelly ke tempat parkir mobil PT Cruiser milik wanita itu. Kelly heran melihat mobil polisi itu memblok mobilnya. Ada apa ini, pikirnya. Polisi menjelaskan pukul 1.15 siang seseorang telah melaporkan Kelly menyetir ugal-ugalan di kawasan sekolah dan sepertinya berada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Kelly terkejut. Tidak mungkin, bantahnya. Mobilnya sejak tadi ada di tempat parkir dan dia berada di dalam sekolah, tidak kemana-mana. Saat polisi meminta memeriksa mobilnya, Kelly mengizinkan. Dan apa yang ditemukan? 3 kantong plastik berisi narkoba yang masing-masing berisi ganja, pil, dan tablet putih, serta pipa bong menyembul di kantong belakang kursi pengemudi. Kelly terkejut dan segera mengatakan itu bukan miliknya. Polisi sudah biasa mendengar jawaban klise seperti itu. Setiap kali mereka memergoki seseorang membawa narkoba, biasanya orang itu akan serta-merta mengatakan, "Itu bukan milik saya," atau "Saya tidak tahu kenapa narkoba itu ada di tempat saya." Sebab itu langkah pertama yang dilakukan polisi adalah memeriksa gejala-gejala yang tampak pada Kelly apakah dia sedang di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Polisi memeriksa mata dan denyut nadinya, lantas menyuruh Kelly berjalan lurus bolak-balik untuk memastikan dia tidak sempoyongan. Polisi juga menyuruhnya mengangkat sebelah kaki dan menghitung sampai 30 kali untuk melihat keseimbangannya. Semuanya tampak baik sehingga polisi menyimpulkan Kelly dalam kondisi normal. Polisi lalu menanyai bagian administrasi sekolah tentang keberadaan Kelly pada pukul 1.15 siang. Pihak admin mengatakan Kelly sudah tiba di sekolah sejak pukul 12.40 siang. Berarti Kelly berkata jujur. Kini polisi mulai meragukan keterangan si pelapor. Polisi pun mencoba menelpon nomor telepon si pelapor. Ternyata nomor itu adalah nomor palsu. Urusan polisi belum selesai. Polisi mengatakan ingin memeriksa langsung kediaman Kelly. "Silakan," kata Kelly. Saat rumah Kelly digeledah, polisi tidak menemukan apa-apa. Tidak ada tanda-tanda bahwa Kelly adalah pemakai narkoba. Dari awal, sebenarnya polisi merasa ada kejanggalan saat menemukan narkoba tersebut dengan mudah. Tidak mungkin seseorang yang membawa narkoba menaruh benda itu begitu saja menyembul di kantong belakang kursi mobil. Biasanya pemakai akan menyembunyikan benda-benda itu di laci kompartemen depan atau di bawah jok mobil.
Selain itu, saat mengamati sikap Kelly, polisi yakin Kelly tidak berbohong. Informasi tambahan juga telah diperoleh dari pihak sekolah bahwa selama ini Kelly Peters dikenal sebagai sosok yang baik dan disenangi murid-murid, para guru, dan orang tua. Polisi berpikir kemungkinan seseorang telah menjebak wanita itu dengan menaruh narkoba di mobilnya. Polisi lalu bertanya pada Kelly, "Apa kau punya musuh?" Dan Kelly pun menjawab, "Ya, namanya Jill Easter." Setelah polisi mendengar penjelasan panjang lebar Kelly betapa dendamnya Jill padanya sepanjang tahun 2010, polisi mulai melakukan investigasi terhadap wanita itu. Investigasi diawali dengan mendengar kembali rekaman si pria yang melaporkan adanya narkoba di mobil Kelly. Si pelapor mengaku bernama Vijay Chandra Sakar, sebuah nama India meskipun tidak terdengar aksen India di suaranya. Pria itu mengaku memiliki anak yang sekolah di SD Plaza Vista. Tapi setelah dicek, pihak sekolah mengatakan tidak ada orang tua bernama Vijay dalam daftar mereka. Polisi berhasil melacak lokasi telepon yang dipakai si penelpon misterius saat menghubungi kantor polisi. Ternyata pria itu memakai telepon yang ada di business center milik Island Hotel. Polisi bergegas menuju Island Hotel untuk melihat rekaman CCTV. Pada 16 Februari 2011 sekitar pukul 1 siang, tampak seorang pria memasuki business center di Island Hotel. Saat rekaman CCTV itu ditunjukkan ke pihak sekolah, mereka mengatakan pria itu mirip orang tua murid yaitu Ken Easter yang adalah suami Jill Easter. Bravo! Polisi kini yakin investigasi mereka semakin solid. Selama beberapa minggu, polisi dengan sabar menguntit pasangan Jill dan Ken Easter. Mereka mengamati rumah keluarga Easter dan gerak-gerik pasangan itu. Pasangan Jill dan Ken adalah pasangan kaya. Jill dulunya bekerja sebagai pengacara namun berhenti setelah punya anak. Sedangkan suaminya, Ken, adalah pengacara sukses yang berkantor di dekat Island Hotel. Polisi menemukan informasi bahwa pada subuh tanggal 16 Februari 2011, bertepatan dengan ditemukannya narkoba di mobil Kelly pada siang harinya, Ken dengan ponsel BlackBerry dan Jill dengan iPhone-nya sibuk saling berkirim SMS sampai 15 kali. Polisi heran, mengapa di tengah subuh yang gelap saat orang-orang tidur keduanya malah sibuk ber-SMS. Polisi juga menemukan data bahwa pada tanggal yang sama, iPhone milik Jill terdeteksi oleh menara ponsel berada di lokasi rumah keluarga Easter, sedangkan BlackBerry milik Ken terdeteksi berada di dekat rumah Kelly Peters, dan mobil Kelly saat itu parkir di luar rumah. Menurut polisi, pada saat itulah Ken atau Jill menaruh narkoba di mobil PT Cruiser milik Kelly. Pada 4 Maret 2011, polisi memutuskan untuk bergerak. Mereka berbagi tugas, dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama akan mencegat dan menanyai Ken Easter di parkiran kantor, kelompok kedua akan menggeledah kantor, dan kelompok ketiga bertugas menggeledah rumah keluarga Easter. Trik polisi adalah menanyai Ken tiba-tiba tanpa pemberitahuan, agar Ken tidak sempat mempersiapkan diri atau minta bantuan kolega-koleganya sesama pengacara yang bisa menyulitkan penyidikan polisi. Berbekal surat penggeledahan, pagi hari polisi membuntuti mobil Ken Easter yang menuju kantor. Begitu mobil Ken parkir, polisi bergegas menghampirinya dan tanpa basa-basi menanyakan apakah pria itu mengenal Kelly Peters. Ken mengaku tidak pernah bertemu Kelly, tapi wanita itu memang pernah menimbulkan masalah pada anaknya di sekolah. Meski begitu, menurut Ken, dia dan istrinya telah memaafkan Kelly dan melupakan hal itu. Polisi bertanya lagi apa yang dilakukan Ken pada subuh tanggal 16 Februari 2011 di dekat rumah Kelly. Ken terkejut. Dia menjawab tidak ingat. Mungkin saja saat itu dia pergi beli popok karena dia dan istrinya sering kehabisan popok bayi, atau bisa jadi saat itu dia di rumah. Ken yang tadinya kalem mendadak gugup, mirip dengan gugupnya si penelpon misterius. Dan tiba-tiba dia tidak kooperatif. "Saya ingin bicara dengan pengacara saya," tegas Ken. "Baiklah," jawab polisi. "Itu adalah haknya. Mereka tidak bisa memaksa Ken menjawab." Tapi urusan belum selesai. Polisi menunjukkan surat perintah penggeledahan mobil. Surat perintah penggeledahan dikeluarkan oleh pengadilan, sehingga setiap warga, siapapun dia, harus menuruti surat perintah itu. Sebagai seorang pengacara, Ken tentu paham betapa powerful surat itu sehingga dia tidak bisa membantah. Polisi pun segera menggeledah mobil pria itu dan menemukan beberapa butir pil diet di dalam kantong plastik. Dan kantong plastik itu memiliki merek yang sama dengan kantong plastik berisi narkoba yang ditemukan di mobil Kelly.
Di saat yang sama, polisi menggeledah kantor Ken. Seisi kantor yang terdiri dari para pengacara lainnya dan staf protes. Sempat terjadi keributan. Polisi menegaskan mereka membawa surat perintah penggeledahan dan siapapun yang berani melawan dan menghalangi polisi akan ditangkap. Akhirnya, seisi kantor mundur dan membiarkan polisi menggeledah ruangan kerja Ken. Kelompok ketiga juga sudah menggeledah rumah keluarga Easter. Dari kantor dan rumah, polisi menyita BlackBerry, iPhone, dan sebuah novel yang baru saja terbit berjudul Holding House, karya Eva Bjork, nama pena Jill Easter. Ternyata Jill Easter tengah mencoba merintis karir sebagai penulis novel. Novel itu berkisah tentang sepak terjang seorang pengacara wanita yang akan melakukan balas dendam jika merasa dirinya tersakiti. Polisi juga mendapat informasi baru tentang Jill. Selama 2,5 tahun ternyata Jill punya kekasih gelap, seorang petugas pemadam kebakaran bernama Glenn Gomez. Polisi mengatakan pada Glenn, Jill terlibat suatu kasus dan membujuk Glenn memakai penyadap saat bertemu Jill untuk memancing pengakuan wanita itu. Glenn menyanggupi. Pada 23 Maret 2011, sekitar 3 minggu setelah rumah keluarga Easter digeledah, polisi dan Glenn Gomez menjalankan aksi mereka. Polisi mengintai dari jauh saat Glenn yang sudah memakai alat penyadap di badannya mengajak Jill bertemu di taman. Polisi sudah melatih Glenn dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kepada Jill, Glenn mengeluh dirinya terus-menerus ditanyai polisi. Glenn ingin Jill berkata jujur apa yang sebenarnya terjadi. Jika situasi tidak menentu seperti ini, sebaiknya mereka mengakhiri saja hubungan mereka, begitu kata Glenn. Sayangnya Jill tidak terpancing untuk mengaku dan malah marah dan menyalahkan Glenn yang memojokkannya dan tega memutuskan hubungan mereka di saat dia menghadapi masalah besar. Setelah peristiwa di taman itu, Glenn kemudian melapor pada polisi bahwa dirinya diteror habis-habisan oleh Jill. Wanita itu marah karena Glenn telah mengakhiri hubungan mereka. Jill menulis surat kaleng kepada istri Glenn dan membeberkan perselingkuhan mereka. Dari sini, polisi bisa membaca karakter Jill yang mampu melakukan apa saja jika keinginannya tidak tercapai. Sementara itu, bagaimana dengan kehidupan Kelly Peters? Hidupnya sepertinya tidak pernah normal lagi. Pasangan Jill dan Ken masih bebas berkeliaran tidak ditangkap polisi. Kedua pasangan itu punya uang, power, dan juga nekat. Mereka bisa melakukan apa saja pada diri Kelly dan keluarganya untuk balas dendam. Hal ini membuat Kelly sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk Jill menggorok lehernya. Setiap hari Kelly khawatir dan jadi paranoid. Setiap saat dia selalu memeriksa mobilnya, apa ada orang menyembunyikan narkoba atau benda-benda ilegal lainnya. Anaknya Sydney setiap malam ketakutan, tidak berani lagi tidur sendirian sebab khawatir Jill akan mengendap-endap masuk ke rumah mereka dan menculiknya. Kelly dan keluarganya sudah tidak bisa lagi menikmati jalan-jalan di taman atau shopping di mall sebab hidup mereka penuh ketakutan. Karena stres dan paranoid, Kelly dan anaknya Sydney akhirnya ikut terapi kejiwaan. Kebahagiaan mereka selama ini di kota Irvine musnah sudah. Irvine yang katanya adalah salah satu kota paling aman di Amerika, jadi neraka bagi Kelly sekeluarga karena ulah si Jill Easter. Untungnya kemudian Kelly mulai tenang begitu hasil forensik menunjukkan terdapat DNA Jill di pipa bong, sedangkan DNA Ken ditemukan pada narkoba dan pipa bong. Ini adalah bukti terpenting yang merujuk langsung pada pelaku. Bulan Juni 2012, bukti-bukti dirasa sudah cukup, polisi pun menangkap pasangan Jill dan Ken Easter. Sidang digelar, Jill dan Ken menyewa pengacara masing-masing. Jill menyatakan diri bersalah. Sedangkan Ken Easter menyatakan diri tidak bersalah. Dalam pembelaannya, pengacara Ken mengatakan Ken adalah pria baik yang berada di bawah kuasa sang istri Jill. Menurut pengakuan Ken, semuanya ini adalah ide istrinya Jill. Obsesi istrinya untuk menghancurkan Kelly Peters sudah tidak terkendali lagi. Menurut Ken, pada subuh 16 Februari 2011, dia tidur. Saat itulah istrinya keluar dengan meninggalkan iPhone-nya yang sedang di-charge dan membawa BlackBerry miliknya. Jill ke rumah Kelly Peters dan menaruh narkoba dan pipa bong di mobil wanita itu. Lalu paginya saat Ken di kantor, Jill menelpon dan melaporkan melihat Kelly menyetir ugal-ugalan dan meyakini dia dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan. Jill mendesak Ken menelpon polisi untuk menindak Kelly. Saat menelpon polisi, Ken mengaku memakai nama palsu, yaitu nama tetangganya orang India, Vijay Chandrasekhar.
Di pengadilan, Ken juga mengaku istrinya sudah berkali-kali mengkhianatinya dan pacaran dengan pria lain. Tapi dia pasrah saja karena tidak ingin bercerai. Baginya, tugas terpenting adalah menjadi ayah dan suami. Itu saja. Tapi jaksa penuntut yakin kedua suami istri itu sama-sama bersalah. Mereka bekerja sama menjebak Kelly Peters, terbukti DNA mereka ditemukan di narkoba dan pipa bong, dan mereka saling berkirim SMS di subuh tanggal 16 Februari 2011 saat salah seorang menaruh narkoba di mobil Kelly. Pengadilan akhirnya memutuskan Ken dan Jill Easter bersalah. Mereka diwajibkan membayar ganti rugi kepada Kelly Peters sebesar $5,7 juta. Ken dijatuhi hukuman penjara 76 hari, sedangkan Jill dijatuhi hukuman penjara 120 hari. Keduanya juga harus melakukan community service atau kerja volunteer di tengah masyarakat. Meski hukuman tersebut ringan, tapi reputasi Jill dan Ken hancur dan dampaknya buruk pada kehidupan mereka selanjutnya. Jill dan Ken harus membayar Kelly sebesar $5,7 juta. Keduanya juga bercerai. Ken kehilangan pekerjaan dan menyatakan diri bangkrut. Izin praktek pengacara mereka dicabut. Kasus ini jadi populer di media karena melibatkan orang tua murid yang dipicu hal sepele, yang membuat orang tidak habis pikir mengapa pasangan pengacara yang cerdas dan mapan berbuat hal sebodoh itu, menjebak orang lain dengan menaruh narkoba di mobilnya. Tapi apa yang mereka lakukan ini sebenarnya bisa saja berhasil dan Kelly berakhir dibui. Jaksa penuntut mengatakan Kelly Peters beruntung sebab polisi pertama yang memeriksanya dan menemukan narkoba di mobilnya adalah polisi yang sudah berpengalaman, bukan seorang rookie alias polisi junior. Kelly juga beruntung dia tinggal di Irvine, di kawasan bagus. Seandainya saja dia tinggal di kawasan yang slum atau kumuh, besar kemungkinan dia akan masuk penjara meski narkoba itu bukan miliknya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.